Di antara beribuan tahu sudah tahu paksa tapi tahu biar ngerti polisi cowok saya berapa kalian ini dari polisi cowok saya deh kayak ini jangan kasih pindah bang kenalan kita pertama ini ya kasih dia ini kasih dia tinggal di siapa kita teman dia buku Kamu rekam tuh baru kasih masuk cepat kasih lagu ya apa nih Stay. Siapa? Mau pakai sama nih? Saya. Ini kita mau kenalan dengan nih. Wih, gagah sekali. Iya, inilah band dari Molucas. Iya, ini Kabelis band Pondok 20. Sedang menikmati balok beserta apa ini kah? Oh, Pita John. Ongin piade gambar. Ini vokalis kita yang asik dengan rokoknya. Potes. Golo aja pehal. Weh, palang-palang kalau minum minum sampai Dia ya silakan ini dia sore ya orang baru tapi nggak iya Samsung nah ini dia gitaris kita yang ditunggu-tunggu dari kemarin sore. Ternyata dia menyanyikan sebuah lagu. Lanjut. Bukan beli apa? Iya, dilanjutkan oleh saudara. Beli apa? Sebuah lagu dari mana? Oh, Victor. Wait.
Idet, halo Idet, hei Idet. Irul nggak makan kita sudah makan. Mantap sini sini, pecah sampai. Beta pun sayang nona nona Beta oh si nona ya. Teman-teman sekalian, kita memasuki Pondok 20 ya. Assalamualaikum. Ya, inilah situasi Pondok 20 yang telah direnovasi, kurang lebih seperti itu ya. Kita lihat tripleksnya mungkin diganti sebagian. Iya. Nah, ini kayak wartawan saja. Pondok 20, penghuni Pondok 20 yang terlama. Ini saudara Idet. Iya, iya. Assalamualaikum Idet. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana Pondok 20 kamarnya ada direnovasi? Kayaknya oh ternyata tripleks saja diganti ya. Oh, begitu Pak ya. Kebetulan uangnya juga pas-pasan. Itu saja. Oh, begitu Pak ya. Banyak nyamuk juga setelah perluasan dan pelbaran pondok. Ini pondok kan pondok Thailand Sunda nih. Wah, masa sih? Iya. Oh, Idet lagi nonton apa nih? Berita ini. Oh, berita ya. Oh, ternyata Anda masih rawat dan pelihara lemari Anda ya. Iya. Iya, lemari Anda ternyata Cerita masih ada. kasih. Oh, jendela tetap ada ya? Oh, iya iya. Ini menuju ke mana jendelanya nih? Oh, kipas juga masih ada ya? Oh, iya 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 iya. Ya, ya terima kasih banyak Saudara Idet telah bersedia untuk diobrak-abrik kamarnya. Ya, ya kita menuju kamarnya Dolar yang mungkin telah direnovasi. Nah ini dia. Kamar ini memang pernah dihuni oleh Saudara Anang. Wah ternyata lantainya masih sama. Ya. Wah ada lubang, ada celah. Ternyata celah ini belum diperbaiki oleh tuan rumah. Perubahan tidak terlalu banyak. Yang ada hanya penggantian triplex yang ini, triplex yang baru. Dan ya di atas jala-jala supaya nyamuk tidak masuk menggigit si Dolar. Karena Dolar katanya anti nyamuk. Iya iya. Ya itu saja. Ya kita keluar kembali dari Pondok 20. Iya ya ini kamarnya Idet. Wah sedang menyapu ya. Iya rajin. Ini penilaian saya dari dulu, memang ini saudara satu ini memang terrajin di pondok ini.
rajin olahraga, rajin menyapu, membersihkan pondok, jadi mendapat nanti rekor muri atau awards. Iya. Ya. Tolong dibersihkan, Pak. Iya. Bapak membersihkan dengan rajinnya. Iya, Bapak keluar. Iya. Ternyata Bapak merokok ya. Saya. Halo juga. Namanya rocker underground. Lama sekali lidahku keluar. Rekam kah? Iya. Kau juga. Rekam. Dalam hening sepi ku rindu. Dari mana sebenarnya? Dari rumah. Kenapa kompres mata? Ini permintaannya, perintah begitu. 2, 3 hanya Bagi saya itu perintah. Anakmu sekarang banyak apapun yang dia mau, saya harus beban. Tidak tambah lagi. Sudah ini tambah lagi. Tidak. Hah? Kenapa? Dia tidak mau. Oke. Kecilan. Sesuai dulu. Istirahat tuh, maksudnya kalau keterlaluan kan juga tidak enak. Masa muntah-muntah kan tidak enak juga kan? Cukup begini saja. Semuanya perintah begitu. Dan merah Softex ini. Rocker men, rocker. Sini rocker dulu. Men. Jadi kau minta kedamaian. Alif. Nah, Subhan. iya. Kau minta sesuatu lewat dia. Oh begitu. Terus dia ke sini. Dia baru saya. Dia yang sampaikan. Kalau dia yang sampaikan, saya tidak mungkin tolak. Tapi kalau yang lain-lain saya bisa tolak. Kini kurus dan terbungkus. Ada presiden. Kita menulis sesuatu harus lewat andian-andian melarangnya. Muhammad. Tak pernah Dan pudar. melarangnya Thailand itu dulu temanya. Siapa ini? Iya memang. Dinepati jalan juga itu kambing. Ani malah rangeng, sapa sama itu sana di jubir-jubir. Binatang sama itu. Dong di atas sadap-sadap. Dong dulu di sini masih susah makan Indomie sama-sama. Tuh jadi jubir presiden so lupa kita. Iya, kita sama-sama. Kalau dong itu semua. Iya rek? Emang itu. Ngapa Ijar? Apa? Bikin apa? Nonton bokep? Wah, ngana nonton bokep? Sampai bokep itu? Sebelah itu. Di Pondok 20. Pulang kok, marah Di lantai 1 ya. Naik. Bulan lantai 12. Jam 12 baru naik. Baik kita di ODA ada. Di ODA. Tahu gak? Itu istilah ternate itu di ODA. Bos kalau bestilah berhenti. Yuk sengalah. Kunci cak, weh. Tidak terminum nih, mau bapak saya kira teman telepon.
halo Om Hakim, di mana Om Hakim? Om Hakim di mana? Kita baru pulang kerja nih. Tentang masa Makanya mana ada DODA apa? Untuk tanya apa tuh DODA? begini. Om Hakim dia makan pinang ampong. Makan pinang aja mau minum. Itu mahal ke pemulu. Dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah. Tambah Subang, tambah. Yo, Tambah Kalau tahu. bisa. Tequila kah apa kah? Tanya sama dia dulu. Adik, tequila mau saja. Tapi jangan ke gombal dengan lu. Angkat kamu tuh. Iya. Kalau Isyati bisa Tunggu bang. Saya udah kuat nih. Istirahatnya ada tidak kuat. Subang. Subang. Dipotong. Men, ini air kedamaian. Kami Sunda. You know, nyomon na ke barat-baratan juga, sundala. Fuck man, sundala man. Ay sundala man Shooting emang. sinjak dulu. Syuting ini. Syuting ini Angkat. Kamera roll action. Semua hal kamera wrong. Sudah. Kamera wrong. Vacuum cleaner. Wah, lu isi terdara juga. Vacuum cleaner. Terusin dulu tuh. Waktunya bongkar, men. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil biar kita sadar. Anu tuh Marilyn Manson tuh. Marilyn Manson. Kok gitar Igo. Hanyalah dia di atas segalanya. Ini kunci. Adalah dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar. Dia mau jangan dikasih lihat rekaman mau. Ini artis kita satu. Dia kali mungkin karena start pertama di Hikmah. Dia duluan minum daripada kita. Iya, tambah satu. Yang penting tequila Bukan misalnya kalau saya tamu minuman nanti apa? Tidak, nanti. bolanya hipno nanti jadi korban. Iya. Kita ada kegiatan ini misalnya itu habis ini. Kegiatan apa? Futsal. Terus dananya yang siapa yang pegang? Gitu. Mbak. Gak tuh, toh. Gak tuh jangan kusuti mah. Kok. Gak tuh. Hanyalah Yoi, dia keren, men. atas segalanya. Di mana? Mata sangar. Mata sangar. Oh, Iya. sampai ke sini kamar. Kasih lama. Nah, iya dah. Jangan deh. Ya, salam Pak. Ada daripada 20 di sini di ke kamar. Iya dah. Yang bisa terus bagus ya. Ya, assalamualaikum. Salam Pak orang Odiva. Assalamualaikum. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa Linda harus saya ikuti.
bahwa Linda harus saya. Ijar jangan dulu muntah. Baru minum muntah. Baru minum sudah muntah. Kok hambur-hambur minuman. Itulah tadi Besok subuh pi. teman-temanku yang sedang apa ya, gimana gitu. Saya mohon pengertiannya kepada pemirsa yang ada di manapun berada. Malum. Malum biasa. Mana? Sini wabarakatuh. Saya mengungkapkan jati hidup sebenarnya. Saya sebenarnya adalah pelaku bom Bali ke-1. Nama saya Ali Gufran Muhammad. Yang kemarin itu korban dari Afrika bin Australia. Salah. Walhamdulillahi wal Portugal. Semiritai. Ya. Dan ini yang kawan. meninggal semua adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, Ya. bukan saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ya, Itu ya. sebenarnya ucapan pada hari Lebaran, bukan sekarang. Betul. Dan ini kawan-kawannya. Dan ini kawan-kawannya. Kau Sebenarnya tahu saya- holigan Inggris? Iya. Ya macam-macam kau dengan sebentar itu. Kau mau mati sebentar? wal jinnatu wal harami Ya. ihram, Ya. yang artinya Ya. jika kau berhubungan dengan jin Di Masjidil Haram. di Masjid Haram, maka itu hukumnya halal. Iya, betul. Sebenarnya jin adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Pada hakikatnya seperti yang diturunkan pada ayat-ayat sebelumnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iya. Khalaqal insana min 'alaq. DP halak. Halak itu harus dikucurkan dengan air liur karena waktu diterimanya ayat itu Nabi Muhammad penuh dengan kucuran air mata. Garis miring tampias. Tampias, air hujan. Air hujan itu adalah rahmat sekalian Allah. Rahmat lil alamin. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Walillahilhamd. Iya. Sekarang asisten bom Bali 2. Kembali dua. Lah takrabul zina wa darurat. Lebih hancur. Ya, artinya dilarang kita berzina apabila keadaan darurat. Apabila ente dipilih seks atau dirabi Al-Quran, mana yang dipilih? Pasti ente pilih seks. Di sini sama Amrozi. Walaupun saya dipancung, saya dibunuh, tapi itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Pancunglah saya, maka saya akan melawan. Walaupun saya mati, muncul Amrozi 1000 daripada saya. Karena saya sudah mabuk, saya ngomong sembarang. Ya, itulah tadi sebuah adegan yang dicari-cari. Itu soal chatting, chatting. Canda itu penting, you know. It's up yo, it. Woi, buat ke mic, woi. Pakai mic, woi. No. Mari kita wawancara teman kita yang satu ini. Inilah pelaku bom utama Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana waktu di mana Anda meletuskan Peace, bom? Peace saja. Mike. Pukul orang-orang tidak profesional, pokoknya orang asing masuk di sini dicabuk saja. Suruh beli rokok tidak mau dipukul. Siapa itu? Udah, tadi. Ngapain? Saya minta wawancara sebentar Pak waktunya. Apa yang mau dibahas? Begini, sebelum Pondok 20 direnovasi ada perubahan. Perubahan apa? Itu apa? Pondok 20 direnovasi justru malah bukan terjadi pergeseran pada tingkat kebaikan, malah kehancuran. Iya, lebih Kenapa tepatnya. demikian? Ya. Mengapa Bapak mengatakan Karena- demikian? Iya, karena terjadi prostitusi secara ilegal. Itu Abang Atis. Bisa dibilang rokok bagian gitu bisa isap. Abang Atis bilang Abang tanya sendiri. Tanya sama dia sama Abang Atis.
Terus tunggu dulu wawancara. Mohon dilanjutkan Pak wawancara yang tadi. Jadi Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus kondisi yang sebenarnya terjadi di Pondok 20 saat itu ini. adalah pemboman Kondisi- pasca 1 bom Bali. kondisi yang terjadi di Pondok 20 adalah Matanya udah miring-miring, kepalanya terjadinya geleng-geleng. ada orang-orang yang tidak profesional yang ditampung di sini yang seharusnya bertindak sebagai mahasiswa. Kemudian sifat dan fungsi dia sebagai mahasiswa harus dalam setiap aktivitas tercermin bahwa apa yang dilakukan itu adalah tercermin sebagai ideologi mahasiswa. Iya. Justru yang terjadi adalah prostitusi secara ilegal yang tidak dianjurkan oleh pemerintah dan harus dilarang. Mahasiswa tidak akan ada suatu undang-undang atau peraturan yang diatur untuk mengatur mahasiswa sebagai pelacur. Ya begitu. Ini ada isu saya dengar bahwa saudara sangat kecewa karena tidak mendapatkan satu tempat di tempat ini. Iya, bukan Bagaimana saja reaksi Anda kecewa, dengan ini? Ya. tapi saudara juga kecewa. Oh, iya. Sementara proses penimbunan, Ya. proses barang pekerjaan itu kita sama-sama terlibat. Iya. Saya terlibat keras ini. Iya. 30% tenaga itu kucurahkan ke sini, kemudian saya tidak dapat apa-apa. Iya. Ini saudara yang sangat keliru. Saya usir semua orang yang ada saya pukul. Barang apa kong? Begitu, saya Oke. kecewa bukan karena bagaimana saya kecewa karena pertama saya sudah nyatakan kepada pemilik bahwa saya ambil satu kamar yang kemudian ternyata tidak jadi hanya karena persoalan ruang dan waktu. Oh. Saya kerja keras, tenagaku tercurah hampir 30% di sini. Proses penimbunan, proses ini kenaikan tela, proses dongkrak rumah, saya terlibat langsung. Jadi apa langkah Bapak selanjutnya Iya, dengan kekecewaan tersebut? Langkah saya selanjutnya saya akan libatkan premanisasi di Sukaria dan Sukamaju karena kebetulan waktu kemarin saya diangkat sebagai kepala preman. Saya akan mobilisasi preman-preman untuk mabuk di sini, lakukan intervensi terhadap anak-anak pondok yang ada di sini supaya tidak betah tinggal di sini, keluar biar saya ambil satu kamar. Begini Bapak, ada baiknya kalau Bapak memperkenalkan Bapak dulu supaya para pemirsa yang nonton sekarang ini lebih tahu supaya Bapak ini siapa. Saya tidak perlu kasih tahu siapa saya, yang jelas bahwa saya ini adalah manusia. Ya. Terus identitasnya apa ini Pak? Identitas saya sebagai mahasiswa yang paling lama mapala. Aduh. Cuma kalau persoalan pergaulan dan hubungan diplomasi, inilah orangnya. Ya, betul. Mahasiswa yang paling dikenal dan pejabat, ini orangnya. Ya, betul. Gitu loh. Ya, saya juga mengaku Jadi itu. saya tidak peduli itu. Oke, para pemirsa yang manapun berada. Begini, itulah tadi sebuah- saya akan melanjutkan wawancara dengan kawan-kawan saudara barangkali ini. Begini saudara gondrong juga kecewa karena tidak dapat Ya, betul. Sama. begitu. Jadi maksud saya seperti ini. Saya sengaja untuk libatkan preman karena kebetulan saya kemarin waktu konferensi dengan teman-teman mulai dari Sukamaju dan Sukaria bahwa saya dinobatkan sebagai kepala preman di sini. Maka saya akan Wawancara melakukan pers ini. intervensi dalam bentuk apapun, tindakan dalam bentuk apapun untuk melakukan Jangan terlalu formal. intimidasi. Sebaiknya Pak Ketua duduk di motor supaya lebih mantap. Sini saja. Ada istirahat. Jangan terlalu berdiri karena varisis. Tidak. Lakukan intimidasi kepada anak-anak pondok ya supaya bisa keluar dari sini, supaya kita dua bisa ambil kamar. Ya, saya sepakat sekali. Tapi cukup saja saya kau tinggal di WC. Jangan begitu. Begitu. Wawancara dengan seorang Rekan kerja. ini aktivis dari Pondok 20. Ya, Silakan, Pak. saya harapkan untuk tidak terlalu terprovokator dengan suasana pembicaraan karena bukan fakta dan implementasi. Diharapkan untuk tidak terlalu Yoksna. yoksna alias terbawa suasana. Ya, kenapa? Ini bukan provokasi, ya. Tapi segala yang saya ungkapkan itu adalah merupakan sebuah realitas. Muka banyak sekali Ketika kita berbicara persoalan fakta dan realitas,
maka teman-teman akan interpretasikan, teman-teman akan interpretasikan bahwa fakta dan fakta dan realitas itu sama, sungguhnya tidak. Fakta dan realitas itu berbeda. Contoh kasus misalnya, ketika hari ini saya katakan kerbau, teman-teman semua akan gambarkan dan terlintas di pikiran teman-teman bahwa kerbau itu bentuknya seperti ini dan itu. Iya, pakai ijar. Tapi ketika hari ini saya katakan bahwa ada temanku namanya Hamka, teman-teman tidak mampu gambarkan, cuma saya saja yang mampu gambarkan. Tapi kalau hari ini saya gambarkan, saya katakan bahwa ada temanku namanya Ul, kita semua akan mampu interpretasikan bahwa Ul itu orangnya seperti ini, bentuk wajahnya seperti ini, dan bodinya seperti ini. Begitu. Saya katakan babi, semua akan gambarkan babi bentuknya seperti ini. Saya katakan temanku, ada saudaraku misalnya namanya Emi, kalian tidak mampu gambarkan, cuma saya saja. Gitu loh. Kamu aja. Justru kenapa sampai saya katakan bahwa fakta dan realitas berbeda. Semua orang akan berbeda dari ini. Bosnya mini satu bungkus coklat itu. Itu yang saya. Bung Ijar, coba Bung Ijar lanjutkan tadi wawancara. Semua sini masyarakat Ya baiklah, lanjutkan dengan apa yang tadi diungkapkan oleh Pak orangnya Ketua. pengkhianat, pengecut. Persoalan pengkhianat sudah dalam sinetron, film ataupun skenario yang diterapkan oleh sutradara. Iya. Kita tidak bisa memungkiri itu toh. Kehidupan seperti ini sudah lazim. Dimana dikatakan bahwa orang kaya akan tetap kaya walaupun miskin cuma seminggu. Toh? Sudah diterapkan memang. Kesejahteraan adalah dimiliki oleh orang kaya walaupun memiliki kemiskinan dalam seminggu, tapi dirasakan dalam jangka 5 tahun. Kenapa dikatakan seperti demikian? Karena susahnya untuk mempelopori bahwa keadaan sahabat itu seperti apa. Ting tong. Kenapa syuting? Jangan syuting bibir. Syuting permukaan. Masa syuting bibir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slanker. Iya. Damai boleh. Ribut boleh. Daberibe. Salam Daberibe. Salam damai ribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh ini mabuk kan. Pak, Jadi, di cancel situ. Lanjut rekamannya sini. Sama Caca yang lewat. Oh iya. Saya. Coba sama Caca saya. Iya, Aisyah radhiyallahu anhu. potong. Jadi seperti ini. Melihat keadaan apa yang terjadi. Background tela. Background tela itu. Tela. Ini. Ya. Saya harapkan kepada kawan-kawan sekalian untuk memaklumi masalah apa yang terjadi malam ini, karena melihat ketua yang lari dalam keadaan hilang, ya, tidak bisa dipertahankan lagi. Barang siapa, Bung? Dia tidak mampu menambah. Ini yang menjadi persoalan. Mau berapa botol sebenarnya? Wa ma khalaqal jinnah. Itu adalah marsnya sebatik kembali padanya. Coba pertanyaannya dulu, Bung. Apa Tidak, masalahnya? apakah dengan 3 botol 4 botol tadi Bapak sudah puas pada malam hari ini? Sebelumnya saya kurang puas karena saya belum muntah. Begitu. Nah, sebenarnya konteks ini kan konteksnya Nabi Muhammad SAW. Iya. Pada zaman perjuangannya beliau, pengadaan rokok mini ini sangat sulit karena waktu itu masalah tembakau belum bisa dicetak jadi rokok begini. Begitu. Tapi karena adanya Nabi tilawah lagi, saya sudah bingung ini. Yang kau ngomong tilawah. Tilawah lagi. Bagaimana mungkin Anda bisa bantu? Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dalam kesempatan ini saya akan mengatakan bahwa kira-kira pertanyaan yang saudara lemparkan seperti apa dulu, dan apa dulu yang harus saya jawab, gitu. Mana ini, Bung? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Begini, apakah Bung ini memiliki target untuk menyingkirkan orang-orang yang Bung tidak sukai di tempat ini? Target yang tidak saya sukai adalah
Ini maksudnya target waktu ini Pak periodenya kan? Target waktu minimal 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan ke depan ini saya sudah bisa dapatkan informasinya Pak ya? Ya, 2 minggu ke depan ente sudah bisa dapat informasi bahwa ada berapa kamar yang keluar dari sini karena tidak betah akibat Ya. selalu ribut-ribut dan lain sebagainya. Ya. Tujuannya supaya saya sama kau yang selalu bekerja keras untuk bangkitkan semangat teman-teman dan Iya. kembangkan pembangunan Pondok 20 ini yang kemudian yang dimana kita harapkan sehingga kita bisa dapatkan 2 kamar ternyata kemudian tidak. Abang Chris John. Justru itu Saya waktu pemenangan harapkan tinggi. kalian pindah. Nah, kemudian yang kedua, Chris John. saya harapkan kepada Bading. Ya. Apa belakang? Saya harapkan kepada Bading ketika Chris John. saya mampu untuk dapatkan Chris satu John. cewek yang cantik, Chris John. maka motor saya kasih sama Bading gratis gitu. Gratis. Oh iya, terima kasih Abang untuk wawancara yang singkat ini namun padat ya. Ada itu lebih nama karakter saudara. Oh, karena termampu karena bilang. Bukan. Sudah dapat. Rupi dendam sama dunia akhiratnya lah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa jaringan terkoneksi lagi. Ambil video itu masih pakai dulu. Abang masih ada kegiatan nih ya? Ya. Bukti, kenapa begitu? Apa sedikit assalamualaikum, ya, tapi bukan begitu caranya. Kau juga kayak apa saja. Ini adalah wartawan tertulis yang tertahu diri. Kenapa begitu? Iya bang, kegiatan bukan berarti bahwa harus tutup telepon begitu. Apa paling tidak suka itu? Itu mau teman-teman di sana. Apa sih? 1 jam kemudian abang telepon, ya? 1 jam kemudian abang telepon. Udah cuci puki belum? Bakara. Yoksna. Cuman bilang Yoksna, akan ditar. Sudah Yoksna. Dia ODA. Nah, pukinya udah cuci belum? Enggak, abang di dalam di jauh. Di ODA. Jauh sana. Udah belum? Udah sayang. Udah, ntar abang telepon ya. Di ODA yang Yoksna. Cuci puki. Saya terus rasa sakit kalian perlakuan saya. Abang saya rasa abang yang punya banyak kelebihan, banyak punya rezeki, saya rasa Bukan persoalan itu. niat seperti itu sudah wajar. Kau duduk diam. Persoalan pengkhianatan itu Segufara juga mengalami. Saya tidak suka. Segufara juga mengalami Saya seperti itu. ini manusia. Fidel Castro mengkhianati Segufara itu kan karena jabatan. Kau mau diam atau saya kasih diam tahu? Kalau macam abang sudah seperti itu, saya jadi nggak enak sama orang Yang yang lebih kau tertua. diam. Toh? Mau diam atau saya kasih diam kau? Mau rubah sikap atau saya rubah sikapmu? Kalau abang rubah sikap saya kan tidak enak juga. Iya makanya diam. Kan persoalan diam ini Duduk. tidak tuntas. Masa duduk? Ini kita bukan di Sidrap, uak ataupun uak malu segala macam. Kita di Makassar sekarang. Nih. Mana? Kalau di Sidrap itu Saya kasih tahu persoalan uak. memang. Kau sama orang saya dendam terus terang.
Abang mau denam saya sama Om ini. Terlalu setengah mati. Terserahnya abang. Saya paling apa? Tapi suatu hari nanti saya paling baik dengan kalian. Kecamkan ternyata ini. Kalian pergunakan. Kecamkan saja ini. Kalian perlakukan saya seperti itu. Suatu hari nanti kalau macam abang punya kepribadian seperti Mau ini, dulu mau tutup mulutmu atau saya tutup mulutmu? memang saya tutup mulut, tapi dalam hati saya tidak akan tutup. Iya tidak jangan, tapi saya minta kau tutup mulutmu. Soalnya mau tutup mulut. Mau tutup mulutmu atau saya tutup mulutmu? Karena saudara mau ambil motornya, jadi saraf abang. Dia pakai saya ke motorku. Tidak ada. Masih duduk. Jangan. Saudara mau ambil motor? Nanti. Jangan abang. Mau berangkat ini ada keperluan. Pulang nih. Iya, keperluan Motor, organisasi. Pak? Iya. Keperluan Jadi organisasi. dia gua cukup dia saya yang ngomong. Oke, saya tahu dengan secara psikologis saya tahu. Ini Kak. Iya. Iya. Bukan Kak. Bukan Kak, tapi Om. Ada anaknya dua. Ini. Amin. Memang saya maklumi, saya kuliah sudah 20 semester tidak selesai. Tapi perbandingan pengetahuan saya lebih tahu daripada kau. Apa yang kau pikirkan saya sudah pikirkan. Saya tidak tahu pemikiran abang itu. Karena apa? Kau tidak memang. Saya lebih jelas daripada kau. Iya. Kalau kejelasan saya akui abang. Tapi orang pemotor kasihan. Motornya orang bodoh. Sebenarnya pergi bawa motornya. Iya. Yuk, motor jelek saya lebih cantik motor. Bukan persoalan motor begini saya. Dua motorku. Ini 2000, 98 ini zaman reformasi. Saya punya sepeda pakai ginian. Jangan, ini bernama GL 100 yang bisa dibuat sekarang ditimbang nih. Halo, Ustaz. Timbangan ini kalau di zaman aluminium dan tembaga. Soal timbangannya, harganya. Tidak ada harga mi sekarang yang bagian ini nomor jabatan ini, motor jabatan. Gas saja, bukan Daytona. Bagaimana caranya mau bagus? Gas standar. Orang pakai sekarang seperti Daytona. Kau mau saja, ini sangkang tiruan. Kau merokok saja susah. Merokok lebih berharga daripada dirimu. Yes, 100 ini model A 100. Sekarang 2008 Pak, orang itu udah CBR. Yang paling mantap udah CBR, fashion tuh. Ini kasihan ya Allah. Ini motor lebih berharga daripada kau. Tidak persoalan. Lebih baik kau mati daripada patah ini motor. Zaman penjajahan. Ini Ah. ini dibawanya Budi Utomo. Sebelum Masehi, Masih apa? zaman batu. Bukan Ibrani. Zaman Ibrani. Zaman-zamannya berani itu pada tahun berapa itu? Jangan kasih dia rokok. Lebih berharga ini motor daripada kau, supaya kau tahu. Iya. Minta rokok tak kasihan. Kalian sudah hina saya, minta rokok lagi. Bukan seperti itu Tidak caranya. biasa bang bercanda tuh. Iya, Bukan bercanda. maksudnya karena sudah habis, saya buang. Ih, jangan buang semua orang pengalaman. Ini sudah habis. Tidak, jangan buang semua orang pengalaman. Tidak. Ali ambil uang Ali. Masih ada. Biasa bercanda. Kalian seperti Biasa tuh. kayak anak-anak saja. Masa bukan satu. Iya, sabuang Kau kalau satu. Terus ini motor pada zaman berapa? Ya, tidak ada zaman. Motor itu akan berlaku karena dia hidup. Ya sudah diangka-angka lagi. Diangka lagi ke studio serupku. Pada mau pakai kampung. Jangan. Ya. Kalau supaya desain tuh beli setir monyet yang tinggi sedikit, baru kasih setir ini pakai ganti ban, baru servis dulu sedikit di piring seher, semua. Tidak usah kasih setuju saya. Saya baru sandar sana tadi mau minta untuk jadikan trali bisa. Jangan, kalau bisa orang jadi kuda besi bukan trail, bahasa latinnya kuda besi. Cari kopi kapal lain. Dia main tolak-tolak darah, Pak, bukan tanya itu besar. Dia ingin berdebat karena sesuatu yang tidak mungkin tuh. Lebih yang mungkin saja. Saya kalau perdebatan tidak ilmiah juga saya tidak suka. Iya, saya mengerti kalau persoalan ilmiah dan tidak ilmiah kan.
Tapi mana kita menjunjung prioritas tinggi persoalan dendam segala macam itu kan dilakukan dengan secara keikhlasan. Ketika kita tidak mampu untuk mengendalikan ego yang ada dalam hati, itu yang membuat kita pecah. Ego yang membuat kita mengumbar-gumbarkan diri bahwa kita adalah seorang yang lebih baik dari yang lain, itu akan menjadi masalah. Ketika kita mampu menyatukan itu, bahwa ego hanya sebatas kebutuhan manusia yang tak terbatas, hanya pencarian jati diri yang tidak mampu untuk dicapai, itu menjadi persoalan yang menjadi masalah sekarang. Bagaimana kita menyatukan itu semua, loh? Ketika ada persamaan pendapat, ada persamaan argumen, saya rasa tidak akan menjadi perselisihan ataupun konflik. Ente jangan dekat, ente saya rasa syuting sampai bibir, bukan syuting permisa. Persoalan argumentasi itu tergantung bagaimana kita untuk menyesuaikan sikap dan posisi kita sebagai manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa mahasiswa adalah mempunyai sifat penggerak dan fungsi kontrol. Ketika kita kedepankan itu, maka fungsi kontrol kita yang kita kedepankan. Ketika fungsi motor dapat dilewat di samping. Olehnya itu kepada saudara-saudara sekalian, boleh di samping sana. Saya harapkan kepada saudara bahwa mahasiswa ketika ngomongnya seperti itu bukan mahasiswa, tapi fungsi permanisasi yang dikedepankan. Sifat mahasiswa bukan seperti itu. Agen penggerak suatu kontrol, maksudnya seperti ini. Sebagai agen penggerak, dia fungsikan gerak kontrolnya sebagai mahasiswa, sebagai pemikir, sebagai masyarakat intelek, untuk kedepankan segala sesuatu. Jangan kau syuting tanpa lain. Itu di belakang nih. Dia bikin lain di belakang. Kau ke depan tadi. Dia bikin lain di belakang. Saya akan mata masalah implementasi paradigma pemikiran seorang mahasiswa, bahwa di mana ada suatu perselisihan maka akan menonjolkan kemajuan kita untuk mengakrabi suatu persahabatan. Karena di mana ada keganjilan dalam sebuah persahabatan, di situ akan timbul makna dari sebuah hubungan. Ketika kita benci dengan seseorang, ketika ada pengkhianatan itu sudah selesai zaman-zaman sebelum merdeka. Tuh adanya pengkhianatan sebelum zaman-zaman merdeka. Tuh. Nah, di sini kita persatukan. Bukti-buktinya bahwa adanya perbedaan pendapat bisa menyatukan kita, bahwa seorang yang menjadi revolusioner bangsa bisa memahami ketidaksamaan visi, ketidaksamaan misi adalah sumber dari penyatuan untuk membangkitkan apa yang menjadi tujuan masing-masing. Tetapi apabila ego yang muncul karena kepribadian seseorang yang mengakibatkan adanya perpaduan yang dinamakan dengan kesamaan, itu bukan penyatuan. Tadi dia katakan bahwa adalah kesamaan adalah penyatuan. Karena apa? Sama adalah satu, tuh. Nah, cuma yang membedakan di sini adalah persoalan ego. Ketika ego kita muncul dari dalam hati. Tadi dia bilang perbedaan adalah sebuah penyatuan, yang tentu ya namanya perbedaan itu bukan penyatuan dan bukan kesamaan persepsi pandangan. Begitu loh. Yang dimaksud dengan perbedaan adalah perspektif asumsi yang berbeda. Gitu. Kesamaan adalah perspektif pandangan yang sederajat. Gitu. Dan ketika pada saat ini Anda sebagai wartawan menilai bahwa perbedaan adalah sebuah kesamaan, maka pada saat ini juga saya bisa katakan bahwa wartawan sangat keliru dan bodoh. Ultimatum adalah perbedaan itu. Ultimatum perbedaan adalah kesamaan seperti ini, toh. Ketika kita mencari sesuatu hal yang biasa-biasa saja, maka akan menimbulkan kejenuhan. Ketika kita ada pertentangan, otomatis persamaan itu tipis, seperti cinta dengan kebencian. Seperti itu.
kebersamaan dengan ketidaksamaan kita itu akan menimbulkan suatu hubungan yang lebih erat karena mengenal satu sama lain. Toh? Seperti itu Gondrong. Saya harapkan Gondrong syuting jangan cuma di bibir sama di muka. Kalau syuting bibir silakan syuting dia. Begini saudara, ini kan kesalahan berpikir. Masa perbedaan bisa dikatakan sebuah kesamaan? Saudara sendiri bisa ketahui mana yang disebut dan perbedaan, apa yang disebut dengan kesamaan. Iya. Gitu loh. Kesamaan adalah sebuah inspirasi atau sumber pemikiran yang tanpa melibatkan suatu objek kemudian kita menilai dengan perspektif pandangan yang berbeda. Itu adalah sebuah kesamaan. Ketika kita menilai suatu objek, itu kita katakan bahwa itu adalah berbeda, maka itu bukan kesamaan, tapi itu adalah sebuah perbedaan. Contoh kasus misalnya, jangan dulu tanggapi dia. Saya bukan nyuruh. Bersamaan dengan kesamaan adalah sistem ego yang ada dalam hati masing-masing. Ketika ego itu muncul, maka perdebatan pembelaan diri akan muncul juga. Toh, ketika orang mampu membela diri bahwa konsep perbedaan dengan kesamaan itu sangat jauh, itu sudah salah sebenarnya. Ketika kita memahami bahwa adanya ego, kesamaan, perbedaan dapat menyatukan kita dalam persatuan, di situ kita lebih mengenal bahwa sumber untuk menuju ke tujuan itu seperti apa, sumbernya seperti apa, tidak melihat dari satu sisi dan kita melemparkan sisi yang lain seakan-akan sisi yang lain itu tak ada gunanya. Bukan seperti itu, tetapi kita melihat, kita bisa menghargai. Ya, silakan. Contoh kasus misalnya, dia katakan persamaan dan perbedaan. Kita sekarang berdebat pada persoalan persamaan dan perbedaan. Kenapa sampai saya katakan bahwa persamaan dan perbedaan itu berbeda? Contoh kasus misalnya, kita sama-sama pandang ini adalah rokok. Iya. Gitu loh. Iya. Ketika dia pandang di depan bahwa ini adalah rokok. Panjang dari sini ke sini adalah 10 cm misalnya. Iya, lebar 2 meter. Gitu loh. Iya, Dengar iya. dulu. Iya, dengar. Dia pandang dari depan. Ketika saya pandang dari samping, saya pandang dari samping tidak akan sesuai dengan apa yang dipandang dari depan. Yang saya pandang dari samping cuma 5 cm panjang. Dia pandang dari depan, maka lebarnya 10 cm misalnya. Saya cuma 5 cm. Dengan menggunakan rasio perbandingan, perbedaan, ya, persamaan dan kesamaan itu adalah sebuah perbedaan. Contohnya seperti tadi. Contoh seperti jar. Contoh tadi itu. Ini contoh. Ini panjang 10 cm. Kalau kita pandang dari samping, cuma 5 cm. Terus kalau dari samping? Ini dari samping. Dari samping 10 cm. Dari samping 5 cm, dari depan 10 cm. Sedikit lagi. Kita tidak bisa pergunakan perspektif pandangan yang sama. Karena tadi kita perdebatan pada persoalan perbedaan adalah, dia katakan perbedaan adalah sebuah persamaan. Saya katakan bahwa perbedaan bukan sebuah persamaan, tapi perbedaan adalah sebuah perbedaan. Tapi persamaan adalah persamaan dan persamaan bukan sebuah perbedaan. Begitu juga sebaliknya. Sampai di sini paham? Paham Pak, paham. Kau belum paham. Maksud saya Kenapa, begini. Ica? Perbedaan bukan sebuah persamaan. Dan persamaan bukan sebuah perbedaan. Ngerti? Ngerti. Saya kasih contoh ini rokok. Dia pandang dari depan, ini adalah 10 cm. Saya pandang dari samping 5 cm. Kalau dari belakang? Dari belakang, ketika kita samakan dengan pandangan dari depan, maka sama-sama 10. Dari atas, Bang. Ketika dari atas akan sama juga, tapi lebarnya tidak akan sama.
Ngerti sampai di sini? Karena ini dia lebih lebar. Kita bukan berbicara persoalan panjang. Ini pada persoalan tingkat ilmu metafisika pada pendekatan geometri. Pada intinya begitu, Bang. Intinya adalah perbedaan pandangan kesamaan dan pandangan perbedaan itu tidak sama. Gitu loh. Olehnya itu kepada saudara-saudara sekalian. Iya. Contoh kasus misalnya, saya lepas ini benda. Kalian akan semua katakan bahwa saya yang salah karena saya lepas. Ketika ini dia gelas kaca maka dia akan pecah. Kalian semua akan salahkan saya. Saya pergunakan asumsi saya bahwa itu adalah bukan kesalahan saya. Gitu loh. Kenapa sampai demikian? Karena kalian pergunakan pendekatan ilmu saya pergunakan pendekatan ilmu metafisika, kalian pergunakan ilmu pengetahuan yang bersumber dari agama dan filsafat. Ketika saya pergunakan pendekatan ilmu metafisika, maka ini adalah bukan gaya gravitasi bumi. Kalian akan katakan bahwa ini adalah gravitasi bumi. Pertanyaan kemudian, kenapa jatuhnya bukan ke bawah, bukan ke atas? Kenapa harus ke bawah bukan ke atas? Karena Ketika kita berbicara gravitasi bumi, maka akan lariknya ke bawah. bukan bumi, Bang, bukan bumi. Bumi. Ya. Ketika kita berbicara terlepas dari pendekatan gravitasi bumi, maka dia akan melayang-layang. Karena tidak akan terjadi tarik menarik antara bumi dengan objek benda yang kita hadapi. Contoh kasus misalnya, kita terlepas dari astronom. Di luar angkasa, maka segala benda dia akan melayang-layang. Tidak akan ada gaya gravitasi yang menarik sebuah benda. Gitu loh. Ngerti? Ngerti, Bang. Gitu. Jadi tidak bisa kalian interpretasikan bahwa perbedaan dan kesamaan itu adalah sebuah pemikiran yang sederajat. Keliru. Keliru itu. Contoh kasus misalnya, ini rokok. Kalian bisa katakan bahwa ini adalah sebuah rokok, warnanya putih. Coba, kita pakai kacamata merah, warnanya akan jadi merah. Matikan lampu, warnanya jadi gelap. Gitu loh. Pergunakan mikroskop, akan terdapat pori-pori di dalam. Pergunakan mikroskop lebih besar, maka terjadinya kehampaan di dalam. Karena ini benda, kalian pantau dan mikroskop yang lebih besar akan kosong. Pertanyaan kemudian, mana yang bohongi kamu? Panca indera kamu atau objeknya bohongi panca indera kamu? Gitu loh. Mengerti sampai di sini? Ngerti. Gitu. Ini ilmu pengetahuan yang kalian tidak pernah dapatkan di kampus. Gitulah. Ini manusia berguna pemikiran yang mendalam. Jadi sekian proses Belum. belum. Ini ilmu pengetahuan yang bisa kau pelajari lewat handphone. Ya. Yang langka didapat. Contoh kasus misalnya, saya katakan, ketika pada saat ini secara serentak saya katakan kerbau, semua akan terlintas dalam pikiran kerbau itu bentuknya seperti ini dan itu. Dan tainya busuk. Benar tidak? Benar. Benar. Ketika saya katakan ada saudaraku namanya Hamka, kalian tidak mampu gambarkan cuma saya. Benar tidak? Benar. Kau katakan bahwa ada saudaramu laki-laki atau perempuan, kita tidak mampu gambarkan karena kita tidak pernah melihat, cuma kau saja yang mampu gambarkan. Ketika saya katakan bahwa Ul ada temanku, kita semua akan mampu gambarkan bahwa Ul orangnya seperti ini, bodinya seperti ini, mukanya seperti ini. Karena kita semua sama-sama menilai. Sampai bisa mengerti. Gitu, itu yang dimaksud dengan konsep tampakan dan realitas. Begitu. Tidak bisa kita samakan perbedaan dengan kesamaan. Karena perbedaan dan kesamaan ketika itu, maka kita harus berpikir pada konsep tahapan fakta. Salah itu. Menurut saya, pandangan dan perbedaan itu berbeda. Kesamaan dan perbedaan itu berbeda. Benar tidak? Sampai di sini. Benar. Jadi diskusi Pada malam hari dalam proses memanusiakan Iya. manusia pada malam hari ini. Maksudnya
saya cuma sekedar berikan pencerahan kepada saudara-saudara bahwa apa keadaan adalah sebuah kebenaran. Iya, tapi saya lebih menilai kepada memanusiakan manusia ini. Begitu Bang ya? Maksudnya? Iya. Yang bicara. Iya, maksudnya abang ini Pertanyaannya adalah pertanyaannya salah atau jawabannya akan keliru. Memanusiakan manusia, maksudnya bagaimana? Iya, yang kayak tadi ini. Begitu, itu yang saya maksud. Jadi itu keliru, pandangannya Ijar itu keliru. Ketika kita menilai bahwa kesamaan dan perbedaan itu Coba Jadi Bapak. mungkin sesi pertanyaan dari audiens kita. Silakan. Ada pertanyaan buat materi singkat Coba malam ini. Bapak tanggapi apa yang Bapak mengerti dengan Bapak ini. Pertanyaan kalian tidak akan mampu jawab. Ah. Coba ada pertanyaan, Pak. Tidak ada Pak, tak aku kasih itu. Wih, takut. Katanya dari audiens kita dia takut bertanya katanya. Kenapa takut? Pak Dim takut bertanya. Begini Bapak, saya coba bertanya kepada Bapak yang sebelah itu. Katanya dia takut kepada Bapak. Coba Bapak memberikan tidak apa- boleh takut. Ah. Maksud saya begini, ini ilmu pengetahuan yang kalian sudah pernah dapatkan di kampus maupun dimanapun. Sekedar apa yang saya gambarkan tadi, ya, apa yang saya gambarkan tadi itu sebuah pengalaman buat teman-teman, sebuah pemikiran yang kemudian jadikan sebuah interpretasi bahwa ke depan sudah bisa memberikan tanggapan yang sangat serius, tanggapan yang aktif kepada orang-orang yakin dan percaya bahwa semua mahasiswa tidak tahu tentang teori itu. Yakin dan Percaya pasti tidak percaya. mampu. Percaya kan? Percaya. Benar tidak? Kenapa tidak? Tidak mampu. Pak Tetengah sengan tuh. Itu begitu. Itu pemikiran itu keliru. Oke, ada pertanyaan? Apa yang saya jawab tadi sudah paham. Benar, jangan lupa kesempatan Jadi sebelum motor. dari Ya, saudara ya, sebentar. saudara Bet ada pertanyaan? Ya. Iya, pertanyaan yang mungkin yang tidak dipahami dari diskusi tadi, dari pemaparan tadi. Tidak, dia sudah paham itu, tapi dia tidak mampu. Tidak mau bertanya. Dia tidak mau jawab, dia tidak mau tanya lagi. Ya. Jadi cukup sekian proses memanusiakan manusia di sekitar Pondok 20. Maka teori itu akan runtuh dengan sendirinya. Ini yang disebut dengan alasan-alasan pembenaran. Bukan alasan pembenaran, tapi itu bukti. Duduk berdiri kok di situ. Apakah sekarang kita pakai sistem orde baru? Ini bukan pendekatan politik yang Bukan kita jawab. bukan pendekatan politik, saya tanya. Filsafat ketuhanan yang kita pakai. Filsafat ketuhanan itu persoalan kebenaran. Toh? Ketika toh, pada saat ini tahun 2008. Sekarang saya jawab dulu ya. Ya, saya pergunakan dengan disiplin ilmu pendekatan filsafat ketuhanan. Oke. Kenapa sampai saya katakan bahwa tadi pertanyaan adalah bisa tidak kita memanusiakan manusia? Cim-cim dulu sini. Saya akan Maka pertanyaan, tunggu timbul dulu. pertanyaan lagi buat saya. Pertanyaan Dari kosakata sepintas pun Tunggu dulu. bisakah kita memanusiakan manusia? Jadi saya timbul pertanyaan dari situ. Tunggu dulu. Dengar dulu. Maka pertanyaan ini kita tidak bisa jawab dengan pendekatan ilmu pengetahuan filsafat. Fisika. Maksudnya, mengerti? Kalau Maksudnya saya akan pendekatan ilmu pengetahuan yang jawabannya dalam bentuk fisik. Tapi saya akan jawab dengan pergunakan pendekatan ilmu metafisika yang tidak mampu dijangkau dengan panca indera. Saya harap pernyataan ini di luar dari ego. Ini bukan pendekatan ego. Iya, saya tahu. Lanjutkan. Kenapa sampai saya katakan bahwa kita bisa memanusiakan manusia? Artinya begini. Ketika kita pergunakan pendekatan metafisika, orang yang mempunyai sifat manusia, maka sifat duniawinya itu dilepas. Tunggu dulu, belum selesai, gitu loh, ya, itu dilepas. Contoh kasus seperti ente, nafsu sedikit-sedikit berpikir untuk baku cuci, lihat perempuan cantik lewat sudah nafsu,
itu dilepas. Tapi lebih kecenderungan pada bagaimana untuk mendapatkan keredaan dari Yang Maha Kuasa dengan pergunakan pendekatan metafisika. Bukan sebuah perasaan, tapi sebuah logika dan rasionalitas pemikiran yang kita pergunakan. Ini Tunggu dulu. Sudah bagus. Tunggu dulu. Pendekatan perasaan. Ketika kita pergunakan perasaan, maka segala sesuatu akan kita jawab dengan menggunakan pemikiran. Lampu jalan mati sore ya. Jadi pemirsa, lampu jalan lagi mati, jadi mohon maaf keadaan sangat gelap. Maka yang mutus semua jatuh. Caranya ini. fokus kau dorong jadi. Maka pendekatan fisika akan kita lepas. Tapi kecenderungan pada pendekatan metafisika. Metafisika Tadi yang ente bilang tidak dulu. tidak mendekati metafisika, sekarang metafisika lagi. Bagaimana ente ini? Tidak sesuai dengan Metafisika. koridor pernyataan. Nanti kau dengar ada rekamannya di sini, kau bisa tahu. Aduh. Yang dimaksud dengan metafisika, segala sesuatu yang tidak mampu dipahami. Oh, salah itu. Salah. Yang jabat tangan dia haram. Belakang sana. Ya, Opan. Dari mana? Situ di Sukarela apa di situ? Saya tidak perlu Anda jabat tangani karena saya kenal Anda. Oke, kamu mantap. Oke, bye-bye deh Opan. Opan ini saya tahu dia sepak terjang. Dia peselingkuh ada 7 orang. Semua laki-laki. Saya lipat Anda ketika Anda berkehidupan. Lanjut ke dia, sama dengar jawaban. Oke, sekarang kita melangkah ke satu ini, pemateri yang kontroversi dengan pemateri awal tadi, pemateri inti ya. Oke, silakan Pak menanggapi. Manusia menjadikan apa? Menjadikan manusia sebagai manusia. Menjadikan manusia sebagai manusia. Yang saya ingin tanyakan tadi, manusia itu seperti apa? Menjadikan manusia seperti apa? Kita terdiri dari karakter yang tidak selalu sama di dunia ini. Orang menjalani hidup dengan karakternya masing-masing. Tidak menutupi bahwa itu halal ataupun haram, toh. Kita tidak paksakan di satu sisi bahwa manusia itu harus seperti ini. Tidak bisa dipaksakan seperti itu, karena setiap individu punya kemauan tersendiri. Ketika kepuasannya itu tercapai ataupun garis miring, kepuasan itu tak dapat dicapai karena masih dalam taraf kehidupan, karena akan mengalami kematian. Bohong semua. Bohong semua. Saya ingin tanya dulu, persepsi arti definisi dari hidup, menghidupkan seseorang seperti apa? Tuh, karakter seseorang di dunia ini berbeda-beda. Tidak ada yang bisa dipaksakan. Orang bisa hidup dengan aturan, tetapi ketika aturan itu gambling atau mengambang, maka setiap orang itu bisa memberontak bahwa tidak sesuai dengan definisi keadaan hatinya sendiri, karena hati tak pernah salah. Sekian. Ini kan pemikiran yang sangat keliru. Dia tidak mampu untuk memilah mana tadi itu. Dia cuma jawab pada persoalan fisika. Kenapa sampai saya katakan fisika dan metafisika? Ketika kita bicara pada persoalan fisika, maka pada persoalan materi yang kita jawab. Ketika kita bicara pada persoalan materi, maka hidup dan mati itu kita bicara pada roh dan jasad. Fisika itu mampu untuk menjawab jasad, dan metafisika mampu untuk menjawab roh. Yang tadi dia bicarakan itu tidak mampu untuk menjawab terpisahnya roh kepada jasad. Saya bukan menjawab pertanyaan, tapi menanggapi pertanyaan saudara. Tadi pertanyaannya adalah manusia kan manusia. Tadi persoalannya hidup dan kehidupan. Manusia menjadi manusia sebetulnya. Manusia, astagfirullah. Apa yang menjadikan manusia? Saya kan tanya tadi, definisi manusia itu seperti apa? Pertanyaannya adalah
menjadikan manusia sebagai manusia. Ya. Maka di sini ada dua pertanyaan, dua jawaban. Saya sudah katakan tadi definisi manusia dan menjadi manusia seperti Tunggu apa. dulu. Ente belum jawab itu. Dia bertanya tadi, menjadikan manusia sebagai manusia. Saya bukan ingin jawaban dari. Sekarang tunggu dulu. Tunggu dulu, sabar. Saya Moderator. Saya bukan ingin jawaban dari moderator juga seksi. bodoh-bodoh. Saya tidak bukan moderator sih, kameramen itu. Bukan dulu. Saya bukan. Ya, Saya lampu bukan sudah ingin mulai jawab. menyala. Saya bukan ingin jawaban dari filsafat dari kategori pemikiran akademik. Di sini kita banyak orang yang istilahnya sederhana tingkat pendidikannya tuh. Tapi Ini mahasiswa saya semua harap masyarakat intelek. bukan, saya tahu masyarakat intelek. Tetapi orang bisa menggapai ilmu pengetahuan itu dengan taraf pengertian yang sederhana, tidak perlu berbelit-belit. Bung, Taraf pengertian yang sebenarnya. ini masyarakat intelek semua kau tahu. Jangan pakai Maka pukul kita- memukul, itu persoalan sudah kekerasan namanya. Kita harus pisah itu masalah. Apa sini? habis apa? Tetapi jangan menggunakan kosakata sebagai pengkhianat saja. Ini seperti itu. Kau pegos ada mobil. Sebenarnya tata tertib kemanusiaan sebelum dibuang ke got itu rokok tadi ditanya dulu apakah mau dihisap atau tidak. Itu ada tata tertib tersendiri. Tidak langsung dibuang di got. Terlalu cerewet lah kau. Itu pakai tampilin ente secara tidak langsung itu sudah kalah karena itu pakai kekerasan. Argumentasi tidak mampu mengelola sehingga sudah banyak kekerasan terjadi di mana-mana. Ketika ideologi, implementasi dan realita yang ada tidak mampu mengendalikan jiwa kita untuk mengenali lingkungan sekitar, maka akan terjadi kekerasan dalam kurung anarkisme. Itu seperti ini. Seperti anarkisme. Terus terang, Aku cium dulu. bukan. Saya bukan orang cenderung yang suka dengan suatu kebenaran atau suatu orang bilang kecenderungan untuk diagung-agungkan. Saya bukan orang seperti itu. Saya orang yang seperti ini. Seperti Bisa Ijar. mencari uang, menghidupi diri sendiri, istri dan anak. Titik. Stop. Lalu minta rokok kepada orang lain. Ini belum selesai dia sudah minta. Tunggu dulu. Kita masih dalam Minta makan kepada orang lain. itu tunggu dulu, sabar. Itu yang dimaksud. Tunggu Anda- dulu. Anda Minta rokok, minta makan, minta minum kepada orang lain. secara tidak langsung Berarti Anda dalam menjilat kau Anda- coba minta cuki. Kau coba pakai cuki pakai naik. saya abstain kalau masalah begini persoalan percukian saya abstain, mohon maaf. Berpikir pada pendekatan Se- metafisika itu so- berbeda. saudara kameramen. Fisika itu dia cuma menjawab pada persoalan konsep realitas Ting-tong. materi. Saya mohon maaf Kalau metafisika saudara kameramen. mampu dijangkau dalam bahasa Saya ilmiah. harap Anda rekam saja karena dia memiliki ideologi tersendiri untuk Begini. memilikinya sendiri itu. Itu Belum otomatis lagi ketika saya dia katakan mempertahankan bahwa- pendapatnya berarti ada perasaan ego untuk mempertahankan pendapatnya. Dia tidak bisa menghargai Jawaban pendapat dia. orang lain. Kita menjawab sebuah jawaban tergantung pada sebuah pertanyaan. Pertanyaan terkadang itu dia cuma mengarahkan kita pada sebuah jawaban. Apakah kita mau jawab dengan pendekatan fisika atau metafisika, itu yang saya maksud. Ketika kita jawab pada pendekatan fisika, maka pendekatan materi yang kita lakukan, benda mati dan lain sebagainya, manusia dan wujud. Ketika metafisika bukan di luar dari pendekatan panca indera. Hari ini misalnya Tuhan, ya, itu kita tidak mampu jawab dengan pendekatan fisika karena fisika adalah sebuah jawaban materi. Maka kita harus menggunakan pendekatan metafisika. Begitu. Dari awalnya Itu yang saya maksud. Abang mengatakan bahwa tidak menggunakan pendekatan metafisika atau Bukan saya hanya gunakan. ideologi terbuka Bukan saya sebagai- katakan bahwa tidak pergunakan pendekatan metafisika. Di sini terkadang ada satu pertanyaan kita harus jawab dalam dua jawaban. Tidak. Itu satu Abang terlalu pertanyaan. mempersulit suasana kalau menjawab satu jawaban untuk dua jawaban. Tidak. Contoh pertanyaan Seperti- tadi adalah memanusiakan manusia. Contoh kecil. Berarti ini dua jawaban. Contoh kecil sedikit. Kita tahu
apakah kita tahu jumlah gigi kuda sebelum kita melihatnya? Itu contoh kecil. Itu saya sudah jawab tadi bahwa ketika harinya saya katakan tidak anjing, maka kita mampu semua gambarkan bahwa anjing bentuknya seperti ini. Ketika saya katakan bahwa ada adikku namanya Emi, kalian tidak mampu gambarkan, cuman saya. Tunggu dulu, sabar. Itu yang saya maksud. Apakah itu kita sudah mampu? Itu saya sudah jawab tadi. Sabar. Apakah kita mampu menjawab sebelum mengetahuinya? Kita mengetahuinya dulu. Sekarang setelah begini. itu menjawab. Saya tahu Itu saya baru tahu pasti. pemikiranmu. Saya tahu pemikiranmu. Sekarang begini. Ketika kita bertanya untuk menjawab sebuah jawaban, apakah objek ini akan menghadirkan wujudnya, ataukah ide yang menggambarkan sesuatu wujud? Perdebatan antara memunculkan ide atau ide munculkan konsep. Itu dulu. Ide Sudah, ataupun dengar dulu. Ide ataupun konsep. Tunggu dulu. Misalnya orang bikin mesin lampu, ya, ini. Terus terang sejarah. Tunggu dulu, dengar dulu. Yang menciptakan lampu siapa? Langsung dengar dulu. Thomas Alva Edison. Asli. Dengar dulu. Orang akan bikin lampu bahwa ini pemikirannya gambarkan seperti ini, atau objek ini yang gambarkan kepikirannya sehingga muncul objek seperti ini. Itu yang saya maksud. terlalu panjang lebar. Tunggu dulu. Seperti itu. Kita tidak akan mampu untuk gambarkan sesuatu ketika kita belum pikirkan objek tersebut. Saya ambil contoh sederhana lagi. Kucing. Orang pertama ketika mereka tidak katakan bahwa itu adalah kucing. Ketika mereka katakan bahwa kucing adalah batu, maka kita akan sama-sama katakan bahwa itu adalah batu. Yang mengatakan Tunggu dulu. itu orang bodoh. Tunggu dulu. Ketika orang pertama katakan bahwa kucing itu adalah batu, maka kita semua sampai generasi sekarang kita katakan bahwa itu bukan kucing tapi namanya batu. Saya bilang Sampai di sini mengerti? Mengerti. Kameramen mengerti. Mengerti kan? Iya. Sampai di sini mengerti. Kucing adalah Makan dulu. Baku naik. Ivan. Makan dulu, Bang. Dah kita minum-minum saya, enggak usah bikin kacau. Iya, minum saya tahu. Sadar lagi orang ini. Kapan ada masalah baru bikin kacau. Iya, jadi. Kalau saya suruh bilang habisi orang itu, baru habisi. Iya, betul Bapak Putra bagaimana itu? Minum segini biasa, Bang. Anda Bapak Putar itu biar. Bantu berkelahi sama Dodi. Itu Bapak Putra, dia tidak berani. Dia tahu. Abang di sebelah itu begini. Dia mah dulu bikin aja karena orang mau minum besok tuh. Iya, Bang. Udah saya tusuk telang. Par dia, telangnya anjing. Telang Nusantara banyak begini, Bang. Ini telang sempat damai. Dari mana kalian nih baru muncul? Saya tinggal lu sih Bang. Dari Palopo, Bang. Itu. Oh, waktu minggu lalu dari Palopo semua orang ditipu ya. Tipu gimana? Siapa yang tipu kok? Ada orang di Orang di sini ya, Bang. Tadi di mana, di bagian mana? Maksudnya tipunya gimana? Di mana saya pilih sama temanku. Kurang 3.000 lah. Oh, kurang ya sudah, bukan. Mana? Coca-Cola Mudi. Coca-Cola. Iya. Di sini mau ya? Oh, Pak, kurang di sini berapa? saja. Di sini mau kok. Apa tadi? Aku bilang. Kopi Bima. Kopi Bima. Coca-Cola mau Bang. Ya, atur mau. Kurang ya Bang. Kurang. Iya. Uang 50 lah, Bang. Cami. Yang hotel 50 tahun 1.000 nah. Ah, Cocok. berapa Coca-Cola? Wih, tak berapa Coca-Cola ya? 4.000 dia.